Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di platform kita yang tercinta dalam kegiatan diseminasi budaya positif ya. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang ketiga, izinkan saya di sini tidak usah perkenalan ya Bunda ya. Baik di sini monggo Bunda di depan aja. Baik, di sini mungkin ya Bunda ada yang bertanya-tanya ini kegiatan apa. Jadi mohon izin untuk kesempatan hari ini saya akan melakukan diseminasi terkait materi budaya positif begitu ya. Ini dilakukan sebagai pemenuhan tugas saya dalam pembuatan aksi nyata sebagai salah satu tugas ya di calon guru penggerak angkatan 11 begitu. Nah, nanti insya Allah saya akan menyampaikan diseminasi sekaligus kita diskusi begitu ya Bunda. Jadi bukan kok di sini saya yang paling tahu, enggak. Jadi ini saya juga belajar, nanti kita belajar bersama-sama. Jadi barangkali nanti ada yang mau kita diskusikan, monggo banget ya. Barangkali kita ada kasus yang mau kita olah, monggo. Itu. Nah, langsung saja dimulai. Sebelum dimulai sebentar, daripada langsung masuk materi ini kan siang-siang agak ngantuk ya. Jadi biar kita fresh, kita ice breaking sebentar. Oke ya Bunda? Silahkan berdiri. Ada yang mau minum? Barangkali ada jeda. Bisa ya? Mau? Yang ini? Orang apa loh? Enggak lah. Menggantikan saya, aku tak bisa ngomong nih. Sing ice breaking kayak gini. Ada? Ya udah. Biasanya oke. Biasanya apa? Oke. Yang haji dan juga alul. Ya jadi mau ya, kalau enggak kita coba explain. Kemarin saya dapat di Lokakarya, tapi kita coba benar-benar ya. Jadi gini, gerakannya, maaf saya nggak titrah ya. Nanti jetik jari gitu. Nah, kanan, kiri, saya nggak usah pakai mic bentar ya. Kanan, kiri, top. Itu gerakan pertama. Gerakan kedua, kanan, kiri, jeda, top. Bisa? Bisa. Coba ya. Kanan, kiri, top. Kanan, kiri, jeda, top. Harus ngomong jeda juga. Ora. Nah, sekarang kita akan gabungkan dengan lagu pada hari Minggu. Ya. Pada hari Minggu hebat ya Bunda. Mari kita coba. Saya pakai mic kalau didampingi satu. Benar ya? Sini. Oh, kalau yang ada dulu ya. Kalau yang ada ya. Oh iya, kalau yang ada. Ayo. Ya dari mana? Ini teman-teman saya kan dari soal nyanyi. Ya. Ayo kita sambil nyanyi bareng-bareng kalau gerakan ya. Kita coba 1, 2, 3. Pada hari Minggu turun ayah ke kota. Pas toh? Ayo rasa mikrofon ya. Pada hari Minggu. Pada hari Minggu turun ayah ke kota. Ya gitu. Bisa ya. Let's go. Ini mengalah konsentrasi. Yo. Ayo ini benar ya, saya kira aku tak sing nyanyi wae. Ayo. 1, 2, 3. Pada hari Minggu turun ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Cuti
tidak, tik tik tik, suara sepatu kuda. Terima kasih Udalia, terima kasih udah punya boleh duduk ya. Baik, ini tadi berarti buat melatih apa? Konsentrasi ya, siang-siang dan orang ngantuk ya. Ini sambil ngobrol yang mau menyambi daerahnya boleh ya. Pokoknya sambil santai sambil kita belajar bareng. Siap, laksanakan ya. Baik, kita akan masuk ke materi diseminasinya ya. Yang pertama ya. Baik, ini kenalan dulu. Kalau sama saya kan sudah kenal, betul ya? Ya, saya di sini tadi sudah tak sampaikan CGB angkatan 11 didampingi oleh ibu fasilitator saya yaitu Ibu Siti Aisyah SPDI, kemudian pengajar praktiknya Ibu Wahyu Triningsi SPD. Ya, salam Bu Siti Aisyah, Bu Aisyah dan Bu Wahyu. Nanti kan barangkali melihat video kita ya. Baik, ya tujuan dari kegiatan hari ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan dari budaya positif. Barangkali kita sudah sering dengar budaya positif ya, tapi kita akan coba gali apa toh sebetulnya ya. Sebelum ke situ, jadi pengantarnya adalah ketika saya belajar di Guru Penggerak, itu pertama itu mempelajari tentang intisari dari pemikiran KHD. KHD itu Ki Hajar Dewantara, gitu ya. Jadi di KHD itu yang pertama beliau menghamba pada anak. Jadi kadang kalau kita kerja masuk menghamba pada anak ya. Jadi menghamba pada anak itu definisinya bukan terus jadi hambanya anak, enggak gitu ya. Jadi itu definisinya menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran gitu ya. Pembelajaran sepenuhnya berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh siswa gitu. Kemudian yang kedua itu ada budi pekerti. Itu adalah watak atau karakter yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menumbuhkan tenaga. Jadi kalau dulu kita berpikir anak itu lahir, coba kalau yang bunda mikirnya anak itu lahir itu ibarat kertas kosong atau kertas sudah isi. Coba apa yang ada Yuda? Kertas kosong. Kertas kosong. Apa? Yang ada di sini? Ayo. Ibarat anak lahir kertas kosong atau kertas isi? Coba bunda salah. Kertas kosong. Bunda Susi. Kertas kosong. Baik. Dulu ketika saya belum belajar ini, saya itu yang menganggapnya, maaf ya bunda kalau jawab yang dah bunda campur Jawa ya. Ini Jawa ini cek medok. Jadi saya itu juga mikirnya anak itu lahir itu ibarat kertas kosong yang nanti akan kita isi dengan apa yang kita ajarkan gitu ya, apa yang kita mau gitu. Tapi ternyata tidak. Jadi sebetulnya anak itu lahir itu ibarat kertas yang sudah ada gambaran samar-samarnya gitu. Jadi dia sudah membawa bahan yang ada di dirinya. Nah, tugas kita adalah apa yang baik dari dirinya, modalnya yang baik itu ditebalkan gitu ya, ditebalkan menjadi budi pekerti yang baik. Nah, apa yang tidak baik yang ada di bawaan anak itu yang harus kita semakin samarkan. Jadi pada dasarnya anak itu sudah punya modal sendiri-sendiri, bukan kertas kosong. Nah, tugas kita itu bukan membentuk, tapi menebalkan dan memperjelas apa bawaan yang baik yang ada di diri siswa, diri anak gitu ya, begitu. Kemudian selanjutnya intisarinya adalah bermain adalah kodrat anak ya. Jadi mendidik dengan metode kesenian, permainan, outbound itu menyenangkan sesuai dengan kodrat anak. Jadi kadang-kala kita ketika ngajar gitu ya baiknya untuk diselingi, kadang dijak bulan-bulan gitu ya, senang beli ya senang ya kan, kayak gitu. Kemudian nanti ada, ini sudah populer ya, trilogi kepemimpinan, ya, pasti hafal. Apa beneran? Trilogi kepemimpinan, apalah? Ngarso sing tulodo, madya mangun karso, tuturi handayani. Ya, saya rasa ini mesti ada bunda sudah sangat familiar dan paham maknanya ya. Jadi itu adalah trilogi kepemimpinan yang dicetuskan dengan
oleh pemikiran YHD gitu ya. Kemudian ada sistem AMON ya, mendidik dengan pola AMON, ngembang, asah, asih, asuh, cinta kasih dan kekeluargaan. Kemudian ada kodrat alam dan kodrat zaman, ini sudah sering kita dengar ya. Jadi kita ketika mendidik dengan memperhatikan minat dan bakat murid serta selaras dengan perubahan zaman. Jadi tidak mungkin kita mendidik anak sekarang sama dengan cara guru kita mendidik kita dulu, beda jauh gitu ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan zamannya. Kemudian ada trikon, yang pertama continue, kemudian apa ya, konvergen dan konsentrius gitu ya. Kemudian yang terakhir ada tripusat pendidikan, itu kesatu paduan antara 3 lingkungan ya. Jadi pendidikan anak itu merupakan kesatuan dari ini, ada alam keluarga, alam perguruan, dan alam gerakan pemuda. Lanjut, ini baru surat pertama udah lama ya. Ternyata kalau saya ngomong itu panjang kali lebar. Tidak apa-apa. Baik. Nah, kemudian tadi sudah pertama jelas budaya positif. Apakah sebetulnya ya? Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, gitu ya. Jadi ini nilai ya, budaya positif itu nilai sama keyakinan, kebiasaan ya. Karena kita fokus di sekolah, kita fokuskan di sekolahnya, begitu. Nah, ini adalah contoh beberapa budaya positif ya. Ini salam dan salim kita laksanakan juga di pagi, gitu ya. Lalu berpiket, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian sholat berjamaah. Ada lagi, apa lagi yang bunda biasanya kita budaya positif kita apa? Ayo baca Al-Quran tilawah pagi, terus sholat duha, apalagi ikrar, ya toh. Jadi sebenarnya contoh budaya positif itu kita sudah banyak melakukan, cuma kadang kita tidak tahu. Oh, itu tuh budaya positif toh, ada kayak gitu ya. Jadi kadang kita sudah melakukan, cuma nggak tahu teorinya. Nah, ya coba ini nanti dijawab ya. Siapa yang bertanggung jawab untuk menciptakan budaya positif di sekolah? Sinten yang ada muhid? Semua warga sekolah. Oh, aku tidak yang ada muhid loh. Sinten yang ada muhid? Oh iya, sekarang tempat ini memang ada udah. Sinten yang ada udah? Niku sinten? Semuanya. Semua warga sekolah ya. Siapa atau semua warga sekolah itu? Ya? Termasuk yang ada muhid. Termasuk yang ada muhid, iya. Apakah semua berarti ya? Guru, terus admin, OB, koperasi, ya, semua yang ada di dalamnya itu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita, gitu ya, kayak gitu. Bagaimana? Oh, silakan Mbak Yada Hedi. Silakan. Lanjut. Silakan dulu di depan ibu biar dekat denganku ya. Itu saya lanjutkan ya Bunda. Jadi konsep inti dari budaya positif itu ada banyak ya Bunda. Jadi nanti tolong disiapkan, kita akan belajar sebanyak ini di budaya positif. Ada perubahan paradigma, ada disiplin positif. Jadi kalau tadi budaya positif itu simbolnya gitu ya. Anaknya banyak ya, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar, ada posisi kontrol restitusi, ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi. 8 ya. Bismillah ya, kita kan namanya belajar. Yang pertama belum. Nah ini. Nah, budaya positif di sekolah itu dapat kita terapkan dengan konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia mengenai hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas ya. Ini sebenarnya yang sudah masuk di skema tadi gitu ya. Seorang guru yang baik harus menjadi teladan dan pendorong terciptanya budaya positif di sekolah gitu ya. Jadi biar tercipta itu ya kita nggak cuma ngomong tapi juga mencontohi. Jadi misalnya kayak tadi buang sampah pada tempatnya ya gurunya ya harus gitu ya, jangan cuma nyuruh gitu ya. Lanjut ya, baik.
budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nanti kita bahas di akhir aja, itu ya. Jadi dari budaya positif itu nanti akan lahir nilai-nilai kebajikan universal, kemudian akan tercipta disiplin positif. Nah, ini dari teori kontrol. Kita pelajari runtutannya. Baik ya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Iya, silakan Bu Dalia. Baik, siapa sih sebenarnya yang memiliki kontrol? Jadi, kadang itu sebenarnya kita itu masih berpegang pada paradigma stimulus respon. Nah, yang harus kita ubah itu harus berubah ke teori kontrol atau pilihan. Kita bisa simak ya. Sebenarnya siapa sih yang memiliki kontrol gitu ya? Jadi kalau ini yang Bunda mungkin ingat dulu ya, Bunda pernah ketika ikrar ingat boten pas tangannya gegem gini terus minta anak untuk salah satu buka, ingat? Ya, terus beliau minta salah satu siswa itu beliau bagaimana membuka tangan beliau gitu ya. Jadi coba, apakah sebenarnya siapa yang punya hak untuk membuka tangan? Tadi kan itu kita sendiri ya, misalkan saya, siapa yang bisa membuat saya untuk membuka tangan saya ini? Apakah orang lain? Apakah diri saya sendiri? Gitu ya. Nah, jadi dari yang pertama stimulus respon, awalnya kita itu kan kadang berpikir kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Karena kita tuh maksa untuk siswa itu mikirnya sama dengan kita gitu ya. Tapi ketika di teori kontrol atau pilihan itu kita kan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita memaksakan kehendak kita ke dia, tapi kita akan mencoba untuk memahami pandangannya dia gitu ya. Kemudian dari perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, menjadi kita ubah bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan begitu. Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, nah ini tadi. Nah, menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ketika kita ngepel tangan itu ya, itu kalau benar-benar nggak mau buka, mau diapain aja nggak mungkin terbuka. Hanya jenengan yang bisa membuka gitu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain gitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, diganti pola pikirnya menjadi kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian model berpikir menang atau kalah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah gitu ya. Nah, kok saya capek, kok coba dibantu baca. Yan, Baca ya. Ngos-ngosan ini. Sebentar. Coba ya Yuda. Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa Ayo. di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Semangat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya. Berikan terima kasih tepuk tangannya dari Yuda. oh semangat tenang ini harus ada untuk gantian dari saya rapat ngos-ngosan ya. Oke, cukup jelas ya Anda Bunda. Ya. Jadi memang ini tadi. Jadi sebenarnya disiplin itu ada di diri kita, self disiplin. Cuma terkadang ya, ketika kita pun sudah mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tapi juga sama aja jika kita tidak cakap melakukan self disiplin. Jadi kalau kadang kita itu nggak dipaksa, itu kadang ya nggak bisa, gitu ya. Jadi memang kadang diri kita itu harus dipaksa. Nonton nih, lanjut. Nah, oke. Pendekatan disiplin positif itu menitik beratkan pada pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Baik.
Karena ini dari tadi disebut, saya akan coba bahas sedikit nih. Nilai-nilai kebajikan universal sebagai berdasarkan katanya, berarti nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang bagaimana? Yang baik ya. Jadi universal itu berarti umum. Ya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang kita anggap baik secara umum. Jadi mau di Al-Azhar, mau bukan di Al-Azhar, itu tuh sebuah kebaikan gitu loh. Orang-orang kok di sini bagus, di sana jelek enggak. Jadi nilai kebajikan universal itu berarti nilai yang mau dimanapun tempatnya itu akan tetap dianggap sebagai nilai yang baik begitu. Kemudian motivasi intrinsik, nah, berarti dari motivasi yang berasal dari intrinsik berarti apa? Dalam gitu ya. Bukan karena penghargaan, hukuman atau pasangan. Jadi punya motivasi sendiri, bukan kok karena diiming-imingi dihukum guru BK ya kan? Guru BK-nya galak lagi. Misalnya sempus lemes guru BK-nya, atau gara-gara mau dikasih penghargaan sama yang lebih dari atau dipaksa sama Bu Susi ya. Boten ya. Jadi itu berasal dari diri sendiri atau intrinsik. Tujuan dari disiplin positif adalah ini disiplin positif ya, beda sama budaya positif tadi loh. Jadi ini anaknya budaya positif gitu ya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya gitu ya. Jadi tujuannya itu harus menanamkan motivasi intrinsiknya tadi. Jadi bukan karena disiplin, bukan karena luar gitu ya, tapi karena diri sendiri intrinsiknya. Nah ini dia tadi yang kita bahas ya, nilai-nilai kebajikan. Tolong dibantu baca Bunda Vivin biar gak ngantuk. Ayo. Baik, ini adalah contoh-contoh dari nilai kebajikan. Definisinya sih. Oh ya, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh-contohnya yaitu yang pertama, profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang selanjutnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan karena penghargaan, hukuman, ataupun paksaan. Yang selanjutnya adalah Ibu Primary Years Program. Tujuannya terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Terima kasih Bunda Vivin ya. Rodok lemes ya. Jadi tadi soalnya nggak ikut ice breaking kita ya. Harusnya ikut dan semangat. Ya jadi ini adalah hanya contoh nih ya Bunda. Kalau di sekolah kita masih bisa banyak lagi nilai-nilai kebajikannya ya. Jadi kayak mungkin bela negara itu juga kalau kita OCI ada nilai-nilai kebajikannya gitu ya, kemah kayak gitu. Jadi banyak contoh nilai kebajikan itu. Monggo, J. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, begitu ya. Jadi kalau kita OCI, manusia itu sebetulnya punya 5 kebutuhan dasar ya. Yang pertama, apa benar dulu? Iki seno bertahan hidup judul sih. Apa yang pertama? Bertahan hidup. Isinya adalah makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. ya. Jadi ini kebutuhan dasar. Jadi kita sebagai manusia itu ya harus punya 5-5-nya gitu ya. Gitu. Yang pertama ini jelas bertahan hidup. Agar kita hidup, itu yang kita butuhkan ya ini. Makan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Apa yang kedua ini bagus?
Cocok, setuju lu ya. Nanti coba kalau uang masuknya di mana ya? Ya tetap butuh bertahan hidup ya. Kalau sekarang butuh uang buat bertahan hidup ya. Terima kasih Bu Susi. Lanjut ya bagus nomor 2. Kasih sayang dan rasa bersyukur. Oh ini. Rumah irama. Oh iya. Coba contohnya ya Anda. Bagus. Contohnya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, Bagus. bekerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Iya. Jadi ternyata kita tuh butuh disayangi ya. Butuh ya. Iya nggak sih? Iya dong. Nek orang disayangi ya sedih ya. Yo sedih. Ya, jadi kita itu butuh untuk diterima. Ya diterima di kelompok kita, diterima di keluarga kita, di lingkungan kita, kayak gitu. Dipedulikan gitu. Ya nek ora digagas ya sedih loh ya. Rasanya merasa banget gitu. Berbagi ya. Kenapa kok berbagi bisa masuk kasih sayang? Jadi terkadang ketika kita berbagi, itu kita ada senangnya. Iya sih, ada rasa bahagia yang berbeda ketika kita menerima dengan kita membagi, itu beda rasa senangnya. Melihat orang lain bahagia. Iya, itu cocok kok kayak Bu Susi ya. Melihat kau bahagia. Lanjut yang beda. Ya. Kemudian selanjutnya ada kerjasama. Terus kemudian menjadi bagian dari kelompok itu juga bagian dari kasih sayang. Terus nomor 3 berhasil lah ya Bu. Penguasaan. Di sini Bu. Harga diri, Mm-mm. keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ya, ternyata ini tuh juga kebutuhan kita gitu ya, disadari apa enggak. Jadi kita itu ya mesti punya namanya harga diri gitu ya. Kemudian keinginan untuk dianggap kayak gitu pasti setiap manusia itu punya itu karena itu merupakan kebutuhan biasa. Dan ini lanjut sama ya. Kemudian yang keempat siapa yang belum? Tak minta baca ya. Bunda Susi ya Bun? Wah ini Bunda Susi banget nih. Kebebasan. Oh, di sini Bun. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Nah, cocok banget kalau Bunda Susi ya. Ya jadi kita itu memang harus mandiri gitu ya sebagai kebutuhan dasar kita. Kemudian kita harus bisa punya pilihan, mencoba hal baru kayak gitu. Dan bisa mengendalikan arah diri kita sendiri ya. Itu merupakan kebutuhan kita. Terakhir adalah sio yang daya sebenarnya. Kesenangan. Yang jenengan banget oh iya, sosial kok. Yang berkaitan dengan kesenangan itu adalah bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Mari kita ketawa. Kelihatan ketawa dengan kebutuhan kita. Ya, jadi yang jangan kesenangan itu juga menjadi kebutuhan dasar kita. Mantap ya ada benar ya. Ya, terima kasih ada yang sudah membantu saya membaca. Nah, terus saya ini sering banget nih. Anak yang selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Jadi tadi kan kita harus belajar motivasi ya. Ternyata motivasi itu kita bisa bagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama adalah motivasi eksternal, namanya aja eksternal berarti dari luar. Terus ada motivasi eksternalnya ada 2 nanti ya. Yang pertama, motivasi eksternal itu bisa berbentuk untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, aku sih aku dihukum gara-gara nggarap tugas matematika ya itu. Itu berarti motivasinya sih eksternal karena takut dihukum gitu ya. Kemudian ada lagi yang kedua motivasi eksternal tapi dia dapat penghargaan ya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi misal, nanti aku pengen dapat nilai 100 biar dapat hadiah dari bunda yang ada. Nah, itu berarti masuknya ke imbalan. Nah yang ketiga, yang ini adalah motivasi internal yang aktif jadi tujuan kita. Apa tujuan dari disiplin positif itu? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, seorang gagas ameh dihukum apa ameh dikei hadiah, tapi dia melakukan sesuatu itu karena dia sendiri. Sudah tidak peduli dari dorongan yang lain. Gitu ya. Jadi tujuannya sebenarnya kalau disiplin positif itu motivasinya ini. Nah, sebenarnya tujuannya begitu. Tapi pertanyaannya, ya, dari ketiga jenis motivasi tadi, kalau kita lihat yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita itu di sekolah masih yang mana? Eksternal yang mana? Ada yang Ada yang karena takut dihukum, ada yang masih pengen imbalan. Jadi dan masih banyak yang belum bisa untuk memunculkan
menimbulkan motivasi intrinsik di dirinya, gitu ya. Tapi ada nggak Ada. anak yang sudah begitu? Ada. Ada ya. Cuman memang kebanyakan itu masih di poin 1, 2 tadi ya, masih yang eksternal. Nah, kira-kira strategi apa yang selama ini kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid dan bagaimana? Kira-kira kan sudah gimana ya? Iya, yuk. Berarti dari mereka itu motivasinya berurang hukuman, nggak gara-gara apa namanya mau gimana gitu ya. Kira-kira biar disiplin positif strategi kita bagaimana? Ada yang mau menyampaikan? Udah, keluarkan suaramu. Pilih. Kira-kira Itu tadi. Itu tadi. apa? Ayo. Apa? Bunda Ana. Contohnya kan biasanya kalau ada penyerahan sertifikat juara, Halo. kalau ada penyerahan sertifikat yang juara, seperti itu kan saya mendadak ngambil satu anak untuk membantu saya. Nah itu tanpa diketahui si anak, saya memberikan poin positif membantu. Iya. Baik, terima kasih Bunda Ana. Tepuk tangan untuk Bunda Ana ya. Jadi bisa dengan diam-diam memberi imbalan begitu ya. Nah, tapi anak itu nggak tahu imbalannya begitu. Bisa juga dengan apa lagi ya? Kita yang pasti selalu mensosialisasikan ke anak-anak kayak gitu ya, ngandani. Cuman memang itu sebenarnya tetap semua itu kembali ke diri anak sendiri. Ngoten nggih, lanjut ya. Nah ini. Sebenarnya kita itu kan sering kadang dengar istilah hukuman gitu, kadang di sekolah hukuman kayak gitu. Loh, tapi coba ini ada 3 nih. Coba kita telah apa bedanya hukuman dan konsekuensi dulu ya. Ada yang mau berpendapat ini Bunda? Hukuman sama konsekuensi itu sama apa beda dulu? Beda. Apa bedanya kalau hukuman? Ayo. Hukuman itu sebetulnya cuma perjanjian. Ya, udah enak. Nggak dengar nanti ini sana. Kalau menurut saya hukuman itu sebelumnya belum ada perjanjian antara dua pihak itu. Tapi kalau konsekuensi sudah ada perjanjian sebelumnya. Kamu kalau melakukan seperti ini nanti konsekuensinya seperti ini. Oke, gitu. Baik. Terima kasih Bunda Ana. Ada lagi yang mau menyampaikan bedanya dulu hukuman sama konsekuensi? Apa? Yang namanya barangkali? Boleh, siap. Enggak ya? Benten nih hukuman sama konsekuensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menelaah tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sebuah keputusan yang dijatuhkan kepada seorang yang melakukan kesalahan. Sedangkan konsekuensi adalah suatu sebab akibat dari apa yang dilakukan. Jadi bukan semata-mata suatu kesalahan atau apapun yang bisa dikatakan untuk konsekuensi, melainkan sesuatu yang mungkin bisa lebih kecenderungannya pada kepositifan. Mungkin kalau yang konsekuensi demikian. Mungkin itu betul. Baik, terima kasih yang Muhyid ya. Tepuk tangan juga bagi yang Muhyid ya. Benar itu ya. Baik, kurang lebih itu tadi sudah disampaikan Bunda Erna dengan yang Muhyid. Saya mau menambahin saja. Jadi sebenarnya apa tuh perbedaan hukuman dan konsekuensi? Jadi kalau kita telaah hukuman itu jatuhnya dia tidak ada hubungannya dengan perilaku yang dilakukan anak gitu ya. Lebih ke membuat itu tidak ada hubungannya gitu loh. Jadi apa ya? Anak melakukan apa tapi dihukum apa? Tidak ada membuat anak merasa apa ya kesalahannya jadi tidak membuat anak tahu kesalahannya gitu kan. Nah, tapi kalau konsekuensi itu yang dilakukan, gimana kalau malah bingung diri aku. Jadi kalau konsekuensi itu sesuai dengan kesalahan anak. Misalkan nih. Jadi mungkin contoh dan saya lebih enggak belum jelasinnya ya. Jadi kalau misalkan ada anak nyoret meja, ya gitu ya.
Ya misalkan bisa dijadikan hukuman itu kalau kamu nyorak-nyorak meja, sebagai hukumannya kamu suruh bersihkan WC. Nah, kira-kira itu ada hubungannya nggak nyorak meja dengan bersihkan WC? Nggak ada, maka itu seperti itu hukuman. Tapi kalau misal, kamu nyorak-nyorak meja, sebagai konsekuensinya kamu harus membersihkan meja itu. Ya, itu ada hubungannya ya. Nah kayak gitu. Jadi kalau hukuman itu tidak ada hubungannya dan tidak memberikan efek, malah memberikan efeknya bukan jerah ya, dan anak nggak tahu salahnya, tapi kalau konsekuensi itu sesuai dengan kesalahan anak, jadi anak tahu salahnya dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah sekarang dari situ coba kasus yang pertama, kalau kamu tak jelaskan kepada dia, berarti ini hukuman atau konsekuensi? Ayo. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Yang kedua, tak baca sih. Sini kehilangan 10 menit jam istirahat. Berarti apa itu? Konsekuensi ya. Terus yang terakhir, Febri berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini hubungannya tak jawab pertanyaan sama mengangkat kaki? Nggak ada. Maka itu adalah apa berdasarkan hukuman atau punishment ya. Oke, gitu kayaknya dari bunda cukup jelas ya. Lanjut. Nah, restitusi. Barangkali kemarin yang benar dengan lihat saya praktek restitusi ya. Kalau jasmine yang bagus mungkin pendengar karena di samping orangnya ya. Jadi sebenarnya restitusi itu apa ya? Kalau dibantu baca berdasarkan Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen 2004. Makasih Bunda Sera. Ya, jadi restitusi itu kita lakukan ketika anak itu melakukan kesalahan begitu ya. Terkadang ketika kita melakukan, ketika anak melakukan kesalahan itu kan kadang ya, mungkin dulu juga kita pernah melakukan, itu langsung bisa salah lagi. Kamu gini atau gimana? Enggak ya. Nah sekarang sebaiknya kalau kita sebagai guru atau sebagai tenaga kependidikan gitu ya, ketika ada anak melakukan kesalahan itu kita melakukan restitusi. Restitusi itu apa? Proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita kembalikan ke dia sehingga apa? Dia bisa mencari solusi atas permasalahannya dia sendiri dan dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kok enggak merasa disalahkan guru, merasa ditekan atau apapun, tapi dia akan mencari solusinya sendiri dan kembali ke kelompoknya dengan lebih kuat begitu ya. Nah, ini ada beberapa tabel, kita baca sebagian aja ya. Jadi ada identitas gagal dan identitas sukses. Contoh, hukuman ya, identitas gagal itu hukuman. Kalau identitas sukses itu kan disiplin, yang disiplin itu nanti kita bisa melakukan, bisa membuat konsekuensi atau merestitusi gitu ya. Ya kita bisa cek, mohon izin duduk sebentar ya ini ya. Ya, jadi kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan, ya nggak sih? Iya. Nah, kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi kayak tadi meja ya, mejanya harus dibersihkan gitu ya. Bukan kok terus ngasih IWC, ya, itu menyakitkan hati. Lah restitusi itu ya pilihannya, nyari pilihan untuk solusinya. Kemudian untuk hukuman itu mesti tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi biasanya diingat-ingat nggak sih ya? Jadi kadang kalau harus dihukum itu kelingannya untuk suwe ya, gitu. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak jangka pendek. Jadi kalau ya ngotori meja ya harus membersihkan meja, wes bar gitu.
Kalau restitusi itu ya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Terus kita tanyain lagi nih kan, ya misalkan, kenapa kau nggak meja kayak gitu ya, solusinya apa kayak gitu. Itu langsung ke terakhir nih ya Bunda. Loh, capek sih baca saya. Ya, mungkin bisa dibaca semua juga, nanti monggo. Nah kemudian yang terakhir aja langsung, murid atau anak itu membenci peraturan. Jadi kadang dari efek dari hukuman ketika kita sering menghukum, itu membuat anak atau murid itu membenci peraturan yang ada. Nah tapi ketika kita memberi konsekuensi, itu anak atau murid menghormati peraturan. Nah ketika kita melakukan restitusi, itu murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kurang lebih begitu. Nah, lanjut ke anaknya budaya positif yang selanjutnya, yaitu posisi kontrol. Ini mungkin barangkali yang Bunda sering nih ya mendengar kadang di ruang guru itu celemekan banyak yang ini kontrol sebagai apa ya. Jadi sebenarnya kita sebagai guru atau orang tua ya, itu kita ada 5 posisi kontrol yang diterapkan ya. Yang pertama, kita bisa sebagai penghukum ya, sesuai judulnya, nek penghukum berarti senangane menghukum ya. Kemudian kedua, membuat rasa bersalah, maka dia di situ sukanya ya mojoin siswa gitu ya, membuat siswa sering merasa bersalah. Kemudian 3, sebagai teman ya, mojo dewi lah, perlu dewi ya gitu. Kemudian yang keempat, pemantau ya, memantau aja. Atau yang kelima, manajer ya. Namanya manajer itu berarti mesti apa? Manajer artis namanya pengen membuat artisnya sukses ya kan ya. Maka kalau kita sebagai guru, sebagai manajer ya, kita pengennya mengolah ya, menggodok siswa kita itu ya biar sukses gitu. Kurang lebih ada 5 posisi kontrol ini. Nah, kira-kira kita ya, diri yang berbeda itu ada di posisi mana? Ya dijawab sendiri-sendiri ya. Barangkali yang mana pokoknya apa mau saya tanya? Yang dari itu masuk yang mana ya? 1, 2, 3 sampai 4. Wah, 1 sampai 4. 1 sampai 5 semuanya. Oh, semuanya masuk. Tergantung situasinya. Betul. Kayak gitu ya. Yang namanya manajer. Wah, ada itu bagian sentral loh. Ya, kayak gitu ya ada. Jadi sebetulnya sebentar. Ya, ini kita baca satu-satu ya. Nanti kalau saya jelaskan garis besarnya. Nah, sekarang kita akan baca satu-satu ya. Penghukum apa? Siapa sih tadi belum minta baca ya? Wes, yang apa wes ya? Kemudian yang punya salah lagi. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam. Kurang lebih begitu ya. Jadi penghukum itu ya hukuman fisik, verbal kayak gitu. Yang kedua tadi apa? Dia masih ingat setelah penghukum? Rasa bersalah. Yuk, coba yang dari dia baca ya. Membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kira-kira bisa udah dipahami ya tadi? Mudah. Iya. Iya, nggak usah saya jelaskan ya ini Bunda lagi. Terus pokoknya intinya ketika ngomong sama siswa itu seolah-olah bagus nyerahkan gitu ya, membuat siswa itu merasa bersalah. Nah, kemudian sebagai teman, ya coba Bunda Vivian baca Bu. Jangan ngantuk ya Bu. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Negatif karena bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut.
Sering terjadi Bu Davis? Sering sekali. Wah, terus apa? Ya. Ini mungkin kalau di Al-Azhar khususnya ya, sering banget terjadi. Kadang guru itu berasa teman begitu ya. Jadi sebetulnya posisi sebagai teman itu ya ada positifnya, ada negatifnya begitu. Seperti yang tadi sudah disampaikan Bunda Vivin gitu ya. Gak usah dibaleni, lanjut. Keempat, ada yang ingat tadi apa? Ayo, kali ya. Pemantau, tolong dibacakan. Bunda Erna. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Bingung apa sudah bisa dipahami ya Bunda? Ya. Jadi kalau pemantau itu ya berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi ya bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi gitu ya. Jadi kalau biasanya pemantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi begitu. Ya, jadi kalau pemantau itu bisa memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Beda dengan teman tadi ya. Nah yang paling bagus itu sebetulnya guru itu sebagai manajer. Nah kalau sebagai manajer itu apa? Ya, posisi guru ya berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan ya sendiri gitu. Jadi intinya dia mempersiapkan agar muridnya itu bisa sukses. Jadi gitu ya. Jadi kalau manajer itu ya modalnya punya semua. Dia punya modal keterampilan sebagai teman oke, sebagai pemantau ya oke, nah, gitu. Jadi di waktu-waktu tertentu dia bisa jadi teman, bisa jadi pemantau kayak gitu. Lanjut ya. Nah, ini yang terbaik tadi kalau maaf ya, berarti ada yang keliru sedikit. Jadi sebaiknya guru itu menerapkan posisi kontrol sebagai pemantau dan manajer, gitu ya, dan menghindari sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi ternyata ketika kita jadi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu gak baik ya yang dilakukan ya, karena tidak bagus untuk mentalnya anak. Yang terbaik adalah guru sebagai manajer. Dengan posisi ini guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, sehingga terbentuk identitas positif dan berhasil pada diri murid. Nah kemudian ini barangkali juga kemarin ada ya, lihat ya. Jadi keyakinan kelas ini biasanya kalau yang sudah kita dengar itu apa sih, peraturan kelas ya, gitu. Nah tapi kalau sekarang istilahnya itu kita dalilnya dengan keyakinan kelas. Kira-kira sama apa beda peraturan dengan keyakinan? Sama apa beda peraturan dengan keyakinan? Nah kalau peraturan, ketika kita dengan peraturan itu seperti gimana ya? Kayak dipaksa gitu ya. Jadi kalau ada peraturan ya berarti kamu harus begini gitu ya. Nah, tapi kalau keyakinan kelas itu gimana ya, kita coba baca. Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal ya, yang tadi saya sampaikan, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas dibuat dengan alasan karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau biasanya di kelas itu kita ada peraturan, itu kan yang membuat siapa kalau peraturan? Peraturan kelas biasanya yang membuat ya, kelas ini karena guru ini kan ada paksa-paksa gitu ya. Nah, tapi kalau keyakinan kelas itu didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh murid-murid itu. Jadi kita tidak memaksa, tapi itu berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi itu terbentuk kesadaran. Jadi nanti siswa itu lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankannya. Jadi penuh keyakinan, diyakini yang dia yakini benar, bukan karena paksaan atau peraturan, tapi berdasarkan apa yang dia yakini, begitu. Lanjut. Nah, ya, contoh
contoh ya, ini kemarin yang sudah saya lakukan. Yang pertama, ini kebablasan satu. Yang pertama ini anak-anak, ya kita jelaskan dulu. Jadi apa toh keyakinan kelas tadi ya, bedanya dengan peraturan kayak gitu. Nah kemudian ini anak-anak diminta untuk menulis pengennya mereka di kelas itu kayak gimana, deh satu-satu nulis di post-it gitu. Kemudian bisa, ini cuma salah satu ya yang digunakan, nanti metodenya banyak. Kemudian disuruh nempel, ini kemarin di kelas 12 traffic, jadi cuma berdelapan ya. Disuruh nempel nih semua peraturan yang mereka ingin, peraturan dulu ya, kayak apa dia pengennya kelasnya seperti apa kayak gitu ya. Itu, nah kemudian dari yang sudah dipingini itu kita ubah, mereka disuruh mengubah ke kalimat positif ya. Jadi ada apa-apa ini disuruh mengubah ke kalimat positif di setiap ininya. Ya ini dapat segini nih ya. Nah ada berkata dengan sopan, izin, ketika meninggalkan kelas, saling menghargai, fokus belajar dan seterusnya. Dari kalimat positif yang ada, kemudian mereka ubah ke nilai kebajikan. Kenapa kok diubah ke nilai kebajikan? Karena pada dasarnya keyakinan kelas tadi apa tahu? Nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh anak-anak. Jadi ketika mereka sudah pengen, oh peraturannya aku pengen gini, loh diubah ke kalimat positif kayak apa? Oh ketika sudah begini kita cari loh nilai kebajikannya itu seperti apa sih gitu ya. Misalkan berkata dengan sopan ya, itu berarti kan nilai kebajikannya sopan santun. Kata sopan santun itu mau di sini mau di mana saja bagus atau tidak? Bagus. Jadi anggap sebagai nilai yang bagus, bukan kok jelek. Maka ini nilai kebajikan yang mereka yakini. Satu, sopan dulu. Dua, izin ketika meninggalkan kelas. Itu nilai kebajikannya apa? Oh tertib. Tertib itu kan ya mau di manapun tetap baik ya, nilai dianggap baik. Kemudian ada apa lagi nih? Aku lupa ya ini ya. Menjaga ketertiban kelas itu berarti taat peraturan. Taat peraturan itu kan mau di mana aja baik. Nah, jadi ini nanti nilai kebajikan yang ada ini. Jangan juga ya, setelah mereka selesai menuliskan nilai kebajikannya, nah sudah jadi nih. Oh ternyata kita dapat nih berapa nilai kebajikan? 8 ya. Ada sopan, tertib, rukun. Apa ini? Kesadaran diri, taat peraturan, gitu ya. Nah inilah yang akan menjadi keyakinan di kelas itu, gitu ya. Ini yang nilai-nilai kebajikan ini yang menjadi keyakinan kelas itu, yang akan kita yakini nah, selama pembelajaran menjadi keyakinan kelas, begitu ya Bunda. Nah, ini sepertinya terakhir apa masih ada lagi ya? Saya lupa. Segitiga restitusi tadi udah ya restitusi ya. Balik lagi, maaf. Jadi restitusi itu tadi udah langsung ke tahapan restitusi aja. Nah, jadi tadi sudah disampaikan restitusi itu tujuannya untuk menguatkan karakter siswa ya ketika kembali ke kelompoknya agar karakternya lebih baik gitu. Jadi tidak menyalahkan. Jadi di segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalau bahasanya orang Jawa itu ngeyem-ngeyem. Ya, jadi misalkan, jadi sebelum kita nanyain cara apa, gitu ya, enggak. Jadi diam sih, dibong-bong sih. Itu namanya menstabilkan identitas. Misalkan ya, disampaikan tuh bahwa oh setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, itu bin ayam sedang jadi ngomong kayak gitu. Kemudian misalnya juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, kayak gitu. Jadi mau menyampaikan kalimat yang membuat dia ayam stabil sih, gitu. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setelah yang ini kan sudah pada tebakan ya kan. Ya kemudian ditanyain sebenarnya salahnya itu apa tuh, dicari salahnya dia. Jadi bukan kalau kita ngasih tahu salahnya enggak, tapi dia itu biar sadar sendiri gitu loh salahnya itu apa. Misalkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kayak gitu ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, diberitahu salahnya. Nah yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah tadi dibombong, terus ditanyai salahnya, tahu salahnya di mana, ya kemudian dikembalikan ke tadi keyakinan kelas yang keyakinan yang sudah ada. Jadi
Nah, apakah yang dia lakukan itu sesuai dengan keyakinannya gitu loh? Ya, sesuai yang tadi disepakati. Apakah dia itu pengen jadi orang seperti apa gitu. Nah, dari situ nanti kan kembali ke keyakinan, jadi dia tahu, oh iya ya berarti yang saya lakukan itu nggak sesuai dengan keyakinan saya. Nah, kalau sudah begitu nanti dikembalikan. Berarti solusi untuk masalahmu itu apa? Gitu. Dan namanya segitiga restitusi. Nah, ini tadi udah tak sampaikan, jadi nggak usah ya. Ini contoh kalimatnya aja. Jadi nih, berbuat salah itu tidak apa-apa. Pokoknya kalimat bohong-bohong kayak gitu itu menstabilkan identitas. Validasi tindakan itu contohnya ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik. Terus kamu pasti punya alasan kayak gitu yang menstabilkan identitas. Terus yang terakhir menaikkan keyakinan, apa nilai yang percayai, terus apa nilai-nilai umum. Contoh restitusi. Ini contohnya saya kemarin. Mau dilihat nggak ya bunda? Bentar ya, tak intipkan. Tapi pas intinya aja ya. Sebentar. Ini. Sebentar. Kemarin saya nyoba. Kontrol V. Apa ya? Detek kontrol. Ini biasanya bilang. Nggak mau. Kontrol A. Kontrol A. Nah. Oh iya, sip. Nah. Tapi suaranya masuk nggak ya? Sebentar. Harusnya masuk. Loh, ada sinyal. Nah, Tapi dikuati tak? bismillah. Nanti kalau nggak bisa ya sudah. Ya, tapi semoga bisa ya. Tidak ada koneksi. Ini punya. Tadi kan tanya online aja. Aduh ya. Ya, baiknya ada bunda ini karena nggak bisa ketok wifi-nya. Bisa ya? Tapi Apa? Bukan Shopee. Nggak bisa. Allah. Ini Apa sih passwordnya? Coba ya. sekali lagi nih nggak bisa dibuka, nanti saya sampaikan intinya aja ya. Nggak mau, ya udah. Baik, kemarin saya sudah contoh ke restitusi itu yang berbunda. Itu kemarin saya pakaikan sama Jasmine Kirkin. Apa? Kenapa pun? Oh, pantas saja. Makanya tidak bisa ya. Baik, ini nanti saya sampaikan intinya maunya ada bunda. Jadi kalau nanti ada bunda berkenan lihat di YouTube ini ya. Jadi restitusi itu contohnya kemarin kasusnya itu tidak pakai ciput ya ada bunda. Sering banget ya kalau di teman kita. Nah, jadi yang pertama tadi langkahnya apa? Restitusi. Ayo, menstabilkan identitas. Dibelong. Jadi ya disampaikan. Mungkin disampaikan gini. Jadi kalau kamu nggak pakai ciput sekali 2 kali itu nggak apa-apa, kan manusiawi gitu ya. Tapi kalau lebih sering itu yang menjadi masalah. Dan itu namanya tahap menstabilkan identitas di IMC. Kemudian yang selanjutnya tahap kedua adalah ini validasi tindakan yang salah. Ditanyakan, loh berarti ditanyanya alasannya dulu ya, sebenarnya nggak pakai ciput itu kenapa toh gitu ya. Nah kemudian kemarin yang Jasmine itu jawabnya, oh takut lepek, panas kayak gitu ya. Nah, berarti kan, tapi kan dikembalikan lagi, berarti kalau nggak pakai ciput itu kan sudah melanggar keyakinan ya, keyakinan di sekolah kayak gitu. Dikembalikan ke keyakinannya kayak gitu toh. Kemudian yang terakhir kok udah keyakinan toh, tapi validasi tindakan yang salah ya yang
nggak pakai ciput tadi, dia tahu kalau salahnya dulu. Nah, kemudian baru lari ke keyakinannya yang sesuai atau tidak. Nah, habis itu baru disampaikan bahwa oh berarti solusinya gimana gitu ya. Kalau solusinya ya beli, ternyata bisa toh cari ciput yang nyaman, nggak sumpek gitu kan ada. Nggak semua ciput kan sing bikin lepek gitu ya. Jadi cari aja bahannya yang nyaman seperti itu. Jadi itu mungkin jadi langkah restitusi. Kemarin juga sempat saya tanyakan ke Jasmine gitu ya. Jadi ketika kita melakukan restitusi itu berbeda ketika kita hanya menuduh, oh kamu salah gini-gini langsung dihukumi, berbeda. Jadi mereka lebih tahu salahnya gitu ya. Jadi nggak merasa tertekan seperti itu. Itu untuk segitiga restitusi. Nonton ini. Baik, Masya Allah, saya sudah 1 jam. Sudah, Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan atau kita diskusikan yang dari Bunda? Teman-teman, kita emang semangat deh. Saya semakin paham. Oh, Masya Allah. Ya, itu tadi beberapa, apa tadi kita belajarnya apa ya teman-teman? Apa yuk? Mbaknya tadi apa? Budaya positif, yang mana anaknya itu banyak banget gitu. Dan ternyata sepertinya restitusi ini ya, restitusi yang terakhir kita pelajari itu sering kita lakukan sebenarnya ya. Sering nggak ada kalau manggil anak, apalagi guru BK ya, guru BK gitu. Sebenarnya sudah sering melakukan restitusi, wali kelas, BK, sesuatu. Cuma kadang nggak tahu gitu ya. Nek, oh itu tuh sebenarnya restitusi gitu ya. Atau juga kadang kita kebalik langkahnya, ya nggak sih? Pernah nggak melakukan restitusi tapi langkahnya kebalik? Jadi kadang bambangnya kayak dewi kayak gitu ya, atau apa ini sini. Jadi kadang tidak urut 1, 2, 3. Tapi dari apa yang saya pelajari kemarin gitu ya, ternyata restitusi itu ya bisa gitu ya, langkahnya ya kita fleksibelkan sesuai kebutuhan kita. Gitu, mantan ya ada Bunda, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Monggo. Halo. Sampai cukup. Ya. Baik, kalau sudah cukup, saya rasa kita cukupkan saja pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini tentang budaya positif membawa dampak yang baik untuk kita ke depannya, dan ada hal yang baik yang bisa kita dapatkan. Mantan Yanda Bunda, terima kasih atas waktu dan kesediaan dari Yanda Bunda untuk menghadiri diseminasi saya gitu ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Mantan saya akhiri. Akhir kawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yanda Bunda. Yanda Bunda. Ya. Jadi setelah diseminasi saya tentang budaya positif, kira-kira ada yang inginnya dibuka, yang dari juga sampaikan. Ya, dari materi yang sudah disampaikan tadi ternyata sebetulnya apa yang disampaikan itu berada di sekitar kita. Hanya kadang kita tidak menyadari bahwa hal-hal itu merupakan budaya positif yang kebetulan diingatkan hari ini oleh Bunda Dewi. Kita harus lebih peka lagi dan mengajak siswa menjadi memahami dirinya seperti apa. Kita ajak, kemudian yang jelas masuk materinya. Bagus. Ya, terima kasih Bunda. Yes. Terima kasih, semoga ilmu yang hari ini bisa kita terapkan bersama. Terima kasih ya. Bunda Tiwin, tadi kan kita saya sudah melakukan diseminasi terkait budaya positif ya. Barangkali ada yang mau Bunda Tiwin sampaikan terkait materi atau terkait saya juga boleh. Monggo. Terima kasih Bunda Dewi, materinya tadi sangat menarik ya, dan juga membuat saya sebagai guru BK ini belajar lagi ya, mulai berbenah diri lagi apakah saya sudah menjadi seorang teman bagi anak-anak atau bahkan malah penghukum dan lain sebagainya. Kemudian metode restitusi tadi juga sangat bermanfaat bagi saya, dan semoga nanti bisa saya terapkan kepada anak-anak sehingga budaya positif yang ada di sekolah ini bisa berkembang. Baik, terima kasih Bunda Dewi.
Ini guru kita banget ya, semoga tercipta sekolah kita yang lebih baik ya, amin. Ya, sudah sendiri ya. Tadi dari apa yang kita sudah belajar bareng tentang diskriminasi budaya positif, barangkali ada yang mau punya Susi sampaikan terkait materinya tadi atau terkait saya atau terkait apapun monggo. Assalamualaikum. Terkait materi penjelasan yang sudah disampaikan di kami tentang positif itu bagus sekali, dan saya juga merasa tentang ilmunya tentang hal-hal yang seperti biasanya sudah kita lakukan, ternyata itu termasuk budaya positif yang perlu kita cermati, dan ini juga pertahankan adalah bagaimana kita telaten untuk membina anak-anak dan mempunyai budaya positif sampai nanti tua, sampai panjang dari anak-anak. Terima kasih.